Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thank you for the questions. Okay, everyone. Before we start the class, coba siapa kayaknya? Who is the leader in the class? Okay, pimpin doanya. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Okay. Before we are going to the material, I will check your attendance. Please say presence if you hear. Okay, do you understand it? Okay. For the first adalah 8F ya? Yeah. Okay. Ahyul Hasna, are you here? Present. Thank you. Ashifa, are you here? Present. Thank you, Ashifa. Asya, are you here? Okay. Aulia. Present. Present. Thank you. Aura. Azriel. Alpha. Are you sure? Okay, Alpha. Delia. Are you here? Izin. Dini. Thank you, Dini. Fadli. Sakit. Fairuz. Are you here? Sakit. Apa? Sakit. Farhan. Present. Thank you, Farhan. Haikal. Say louder, guys. Yang keras. Jalwa. Present. Thank you, Jalwa. Moch. Salman. Thank you, Salman. Muhammad Ali Yasin. Sakit. Muhammad Riyad. Izin. Muhammad Azka. Oke, thank you. Muhammad Rizky. Sakit. Nabila Nur. Oh, apa present? Nazma. Nelia. Nelia. Raina. Present. Thank you. Rama. Thank you, Rama. Rian. Are you here, Rian? Sakit. Rina. Thank you, Rina. Selfie. Oke, thank you, Selfie. Siti Pina. Sri Rahayu. Thank you, Sri. Suci Kayla. Tiara. Oke. Okay, before we are going to the start in the classroom or to the next material, kita bakalan playing games dulu. Okay. Nah, gamesnya itu, if I say the word of ceremony atau kata-kata ceremony about flag, kalian clap your hand. Clap your hand. Do you know clap your hand? Nah, if I say banana, don't clap your hand. Do you understand it? Yes. Okay. Focus. 1, 2, 3, go. Ready? Go. Banana. Don't clap your hand, guys. Okay? Don't clap your hand. Banana. Flag. Banana. Flag. Flag, flag. Banana. Flag, banana. Siapa? Oke, guys. Jangan dulu ya. Oke. Banana. Flag. Flag, flag, flag. Banana. Flag, banana. Flag, banana. Banana, banana, banana. Flag. Sri ke depan. Front. Sini. Front of the class. Sini ke depan. Oke. Tell what you learned before in the class for last meeting. Ceritain ke kita apa yang kamu dapetin atau apa yang kamu pelajarin di meeting atau di pertemuan sebelumnya. Kamu belajar apa? Yang di unit 1? Unit 1, recount text. Benar, recount text. Masih ingat gak recount text itu apa? Ingat. Oke, masih ingat apa intinya? Menceritakan tentang masa lampau. Oke, kamu boleh duduk ya. Makasih. Thank you. Oke, guys, kemarin kita itu belajar tentang recount text. Ingat-ingat ya, kita kemarin belajar tentang recount text.
Oke guys, sekarang kita bakalan belajar kelanjutan yang kita kan udah tahu tuh tadi kita belajar apa aja. Nah sekarang kita bakalan belajar tentang yang pertama itu kita bakalan belajar tentang teks yang ada di recount text recount. Nah yang kedua kita itu bakalan belajar vocabulary-nya. Nanti kita bahas vocabulary apa aja yang bakal kalian dapat ya. Nah yang ketiga kita itu dan yang ketiga kita tuh bakalan ngebahas tentang time connected. Paham ya? Paham. Ya, sekarang kan udah pegang bukunya masing-masing belum? Ya. Oke, Miss mau nanya dulu ke kalian. What do you usually on Independence Day? Atau apa yang biasa kalian lakuin ketika di hari kemerdekaan? Coba. Lomba, ada perlombaan ya. Terus ada apa lagi? Oke, kalian suka ngelakuin itu? And then I will give you questions. Apa yang kalian rasain ketika melihat bendera di upacara? Happy, terharu, terus apa lagi? Sedih. Kenapa sedih? Why? Why you feel sad? Karena kemenangan pahlawan. Karena menangan pahlawan. Give a class for your friends. Give a class. Di halaman 37 ini, what do you see on the picture? Apa yang kalian lihat? Apa? Mana ya? Oh ini. Ada apa aja guys? Ada apa? Banner. Ada banner. Tahu nggak arti banner apa? Spanduk. Spanduk ya. Guys, Miss tulis, kalian nulis ya. Oke. Ada apa lagi guys di picture atau di foto ini? Ada wings. Wings itu apa wings? Wings itu sayap. Terus ada apa lagi? Coba. Apa? Biarin dulu aja. Ada yang ditulis. Ada apa lagi? People walk. Ada people walk. People walk. Tahu nggak? People walk itu apa? Orang yang berjalan. Orang yang berjalan. Ada apa lagi? Kalian tahu wanita bahasa Inggrisnya apa? Woman. Nah, ada woman juga guys di sana di gambarnya. Woman itu apa? Wanita atau perempuan? Oke, sekarang kita selanjutnya buka halaman yang halaman 42 guys. Sini. Udah dapat? Oke. Miss bakalan bacain satu kalimat atau satu paragraf. Nanti kalian bacain ulang ya. Paham? You understand? Yeah. Okay, thank you. 1, 2, 3, go. A parade in my hometown. When I was a child, I always wait for Independence Day. My father used to ask me to watch a parade together. We saw it from our front yard. I remember how attractive the parade was. In the first line of the parade, I saw the people dressed up uniquely. Some people wore Indonesian horse costume. Some others dressed like little ghosts. They were scary, but they were funny too.
Okay. Next, I remember that a lot of people march in the second line. They wave a mini Indonesian flag. They walk around the village and sang the Hari Merdeka song. Their singing was accompanied by traditional instruments like angklung, suling, and rebana. At last, I also saw the many children rode their bicycle in the parade. They decorate their bicycle creatively. I always want to join the parade, but I was too shy. Luckily, I have the chance to join a parade at my school next week. I'm really looking forward to it. Everyone, listen to me. Lihat ke depan. Setelah kita baca tentang teks A Parade in My Hometown, kalian cari kata-kata sulitnya atau cari makna kata-kata dari cerita ini dengan bantuan kamus. Do you understand? Sok, coba sekarang kalian nulis ya. Miss, izin bertanya. Oke, boleh, sure. Please, mau nanya apa, Sri? Ini masih nggak ngerti. Masih nggak ngerti, guys. Oke, lihat ke depan ya. Maksudnya itu, kan di sini kalian tadi udah baca kan yang A Parade in My Hometown, udah baca kan? Nah, kalian tuh harus paham dulu kata-katanya kan. Nah, sebelum kalian benar-benar paham dari kalimatnya, kalian cari kata-kata sulitnya dari si teks ini, atau misalkan cari makna supaya kalian tuh benar-benar paham dari teks ini. Paham nggak? Dengan bantuan kamus. Do you understand? Yes. Oke, tulis kalimat-kalimat yang sukar atau misalkan yang kurang paham. Boleh ya, nanti kalian lihat di kamus artinya apa. Nanti Miss bakalan lihat hasil kerja kalian ya, paham? Sok. Ya sok lah, apa weh? Tulis aja weh, ha? Oke guys, Miss bakalan ngasih waktu ke kalian 10 menit aja buat kalian cari makna kata-katanya yang menurut kalian itu sukar atau sulit ya, paham? Paham. Oke, jadi guys, for the informations, kan ini kita lagi ngomongin recount text kan? Kalian masih ingat gak recount text itu pakai verb apa? Verb 2 kan? Nah, kalian harus tahu dulu base formnya itu dari mana. Makanya harus, kalau misalkan kalian cari dari kamus, kalian tuh harus tahu dulu verb satunya itu apa. Baru kalian tahu. Contoh, lihat ke depan guys. Contohnya. Coba kalian lihat di kalimat kedua kalau nggak salah. Itu kan ada kata save kan? Nah, save itu base formnya itu apa? Dari si kan? Ini verb 2. Nah, si ini apa? Verb 1, verb satunya. Jadi kalian dari kamusnya itu cari yang verb. Kalian cari verb 1, jangan cari verb 2. Gitu ya, paham? Oke, sok cari tahu dari sekarang. Kalian punya waktu 5 menit lagi ya. Apa? Ya, kayak gitu. Village pemukiman. Oke, Miss mau lihat jawabannya ya. Nanti coba lihat. Nah, yang mana? Oke. Gak apa-apa. Udah benar. Makasih. Oke, mana? Miss mau lihat hasil kerjaan kamu mana? Mana? Oke
Oke guys, kita lihat di bawahnya yang bagian B-nya. Kan itu kalian disuruh buat apa, coba lihat. Disuruh buat ngisi. Di sini itu work in pairs, write people activities in the parade based and their story, you may add the bubble. Intinya kalian cari aktivitas apa aja sih yang di parade ini. Nanti kalian tulis ya. Di sini terdapat 6 aktivitas. Nah, for example-nya tuh tulis ya, ditulis. For example-nya di sini misal father used to ask me to watch a parade together. We saw it from our premiere. I remember how attractive the parade. Kalian, menurut kalian ini ada aktivitas gak? Are you sure? Nggak ada ya guys. Ingat, Miss tadi bilang aktivitas yang ada di parade. Kalau misalkan ini kan yang yang lagi mau ngikutinnya kan dia lagi menceritakan tentang mengingat sesuatu kan, bukan aktivitasnya. Paham ya? Miss bilang apa? Aktivitas di parade. Nah, kita lanjut ke paragraf kedua. In the first line of the parade, I saw the people dress up uniquely. Ini aktivitas bukan? Coba Miss mau tahu. Kalian tahu nggak aktivitas apa? Jadi gini guys, aktivitas itu adalah sesuatu yang kalian kerjakan. Misal, kalian itu saya berlari dari rumah ke lapangan. Masa kalian lari ke sekolah, berangkat sekolah kalian lari emang? Enggak kan? Ya, contohnya kalian berlari dari rumah ke lapangan untuk latihan buat olimpiade misal. Nah, itu aktivitasnya itu apa? Berlari. Jadi, aktivitas itu kalian ingat-ingat aja, aktivitas itu sesuatu yang dilakukan atau yang dikerjakan. Paham ya? In the first line itu kan di jajaran pertama atau di barisan pertama, saya melihat orang-orang memakai gaun yang unik. Ini aktivitas bukan? Are you sure? Aktivitas. Karena ada memakai dress. Gitu ya? Paham ya maksudnya? Yang pertama kita udah dapat jawabannya. Nanti kalian lanjutin ya. Apa? People dress up uniquely. Paham ya? Nah, ini kan yang satu udah dapat nih. Nah, tinggal yang 5. Sekarang kalian bikin kelompok kecil aja. Misal, kamu bertiga. Ini juga sama, lihat bertiga. Ini berempat aja ya. Terus kamu cowok Aska sampai ini kalian bertiga. Nah, dari Rama ke sana bertiga. Itu kelompoknya ya. Sekarang kalian kerjain yang dari paragraf kedua sampai paragraf terakhir, aktivitas apa aja. Tinggal di sana kan yang belum berapa aktivitas? 5 aktivitas. Nah, kalian cari 5 aktivitas dari paragraf kedua sampai paragraf akhir ya. Paham? Nanti yang udah kalian tulis ke depan. Apa aja ya. Guys, Miss kasih waktu kalian 10 menit. 10 menit buat ngerjain ini ya. Karena kenapa 10 menit? Karena kalian kerjainnya itu bareng-bareng sama teman kalian. Jadi kalian tuh bertukar pikiran sama teman kalian. Teamwork itu penting ya. Biar kalian tuh makin paham sama apa yang kalian kerjain. Bisa sharing-sharing gitu. Mana? Iya, bener. Sok. Nggak apa-apa. Emang bener tujuan misi itu. Oh, ke Parit? Enggak dong. Oh, enggak. Yang dari sini kalau mau. They walk around. Jadi yang pertama work. Terus yang kedua ada. Nah ini. Jadi ini kamu udah dapat 2. Apa? Udah. Coba yang udah sok. Yang udah siapa? Kelompok mana? Kamu mau ngisi? Nih sini. Coba. Siapa namanya? Asya. Coba isi yang kedua. Aktivitas keduanya. Ada yang udah lagi nggak? Udah beres. Sok Sri sini Sri. Lanjut Sri. Mana? Sok kamu ke depan. Cepat perwakilan cowok.
Apa aja weh. Jam berapa ya? Dua lagi. Sok sini. Kamu mau? Nih. Sok ke depan. Oke. Oke, kita lihat. They wave a mini Indonesian flag. Kalian tahu nggak artinya apa? Apa? Mereka. Nah, berarti itu aktivitas bukan? Aktivitas. Karena aktivitas, maka cirinya apa? Ada kata kerjanya. Nah, wave itu melambai ya, melambai benar. Itu adalah aktivitasnya atau ini adalah verb 2 gitu. Ingat ya, recount text selalu memakai verb 2 gitu ya. Nah, yang ketiganya itu udah benar. Nah, selanjutnya adalah children rode their bicycle. Menurut kalian yang mana aktivitasnya? Rude ya, aktivitasnya itu rude. Ingat Kak, kalau aktivitas berarti mengerjakan sesuatu yang berarti cirinya itu pasti bakal ada kata kerjanya, paham ya? Jadi benar. Terus yang kelima, walk around the village. Kak, ini apa? Aktivitas bukan? Aktivitas benar, karena di sini ada walk. Selanjutnya ada they decorate their bicycle creatively. Apa coba? Yang mana aktivitasnya? Decorated. Ada cerita baru, everyone. Oke, ceritanya adalah SMP Merdeka School Parade. Kita lihat ceritanya, guys. Halo. Hai. Lihat ke depan ya, jangan ada yang ngobrol. Kalian coba baca semuanya bareng-bareng yang SMP Merdeka School Parade. So, siap-siap ya. Kalau Miss bilang go, berarti kalian harus ada baca. Paham ya? Bareng-bareng. 1, 2, 3, go. Baca. Terus. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya yang worksheet 1.11. Kalian kerjain, kalian cocokin dari paragraf, misal paragraf 1 gambarnya yang mana. Jadi dicocokinnya kayak gitu ya. Yang paragraf 2 yang mana, paragraf 3 yang mana gambarnya. Nah, paragraf 4 yang mana, paragraf 5 yang mana. Paham? Kalian masukin nih ke sini paragrafnya. Ini mah kalian kerjain sendiri-sendiri, gak boleh nanya. Boleh nanya ke teman, tapi jangan isinya. Kita bahas ya, kita bahas bareng-bareng. Nah, dari gambar ini, coba dari picture for the first picture, menurut kalian ini tuh paragraf keberapa? Start to the march. Jadi bener ya. Dari sini tuh kan, ini kan kayak lagi baris kan. Nah ini tuh adalah barisan pertama yang dari awal dari paradenya. Dan selanjutnya kita lihat di picture kedua. Isinya apa coba? Paragraf keberapa? Kenapa? Kan ini tuh sebelum mau diundi tuh kan kita harus ngasih dulu kan. Ini tuh ada rest areanya, bener ya. Terus yang selanjutnya paragraf apa? Paragraf 4 karena ini udah diundi. Terus mereka tuh sedang menikmati pertunjukan setelah mengikuti parade. Picture terakhir apa? Foto terakhir. Paragraf 1 ini udah bener ya. Karena ini juga ada banner. Terus juga mereka lagi nungguin ya, lagi siap-siap, bener ya. Oke, guys, kita buka halaman yang 47. Kemarin kita belajar apa? Teks apa? Recount text. Recount text adalah teks yang menceritakan pengalaman. Kalau kita lagi nyeritain pengalaman, kita nggak mungkin kan langsung misal kita tuh mau cerita kayak gini contohnya. Aku kemarin habis dari pasar, terus langsung aku pulang. Itu rancu nggak kata-katanya? Jelas nggak? Rancu ya, dan nggak jelas.
Karena kan kita nggak tahu dia kapan itu lagi apa. Nah, makanya kalau misalkan kita mau menceritakan sesuatu dan membuat paham to understand the reader or the listener, pembaca atau pendengar, kita tuh harus step by stepnya kita harus kasih tahu dulu apa gitu. Nah, kita lihat ke depan. Di sini tuh ada nah, when are telling a story about our past experience or past events, we often towards to show a sequence such as beginning. Jadi intinya ketika kita menceritakan sebuah experience pengalaman, kita tuh pasti bakalan ngejelasin step by stepnya kan. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada apa bagian apa? Beginning. Ada beginningnya. Beginning itu apa? Pembuka atau pada awal. In the beginning itu apa artinya? Pada awalnya atau awalnya. First or firstly apa artinya? Pertama. Terus ada first of all. Kalau first of all, benar, pertama-tama. Dan biasanya kalau first of all ini selalu dipakai dari pidato. Atau misalkan hal-hal yang berbau dengan formalitas. Formal. Yang formal-formal itu pasti bakalan first of all. Kalau misalkan kalian ini presentasi di kelas juga, kalian pasti bakalan first of all. Pasti selalu ada kata-kata first of all. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada middle. Kalau kita ngomongin middle, kalian tahu nggak middle artinya apa? Tengah. Kalau tengah itu kan pasti bakalan ada kayak gini nih contohnya. Nah, di middle ini ini udah ditentuin nih kata-katanya. Nah, dari isi middle ini ada yang pertama apa? Then itu apa? Artinya kemudian. Yang pertama yang selanjutnya apa? After that itu apa? Setelahnya atau setelah itu. Terus ada later itu apa? Nanti. Benar, pintar. Selanjutnya apa? Ada second atau secondly. Terus second itu apa artinya? Kedua atau keduanya. Terus ada third and thirdly. Nah guys, dengerin. Kalau misalkan kita kan lihat ya, di awal in the beginning itu ada first or firstly. Kalau kalian di beginningnya udah pakai first or firstly, kalian pasti akan lebih baik kalian tuh ngelanjutinnya tuh dengan second atau secondly or third or thirdly. Jadi kalau misalkan kalian ngomongin soal angka, kalian jelasinnya dengan angka lagi. Nah, selanjutnya ada after. After itu apa artinya? Apa? Sesudah. Before itu apa? Sebelum. Pintar. Furthermore. Nah, so long after. Nah, yang ketiga ada ending. Ending itu kalian apa? Tahu nggak artinya? Akhir. Nah, di akhir ini biasanya ada finally. Finally tahu artinya apa? Akhirnya. At last. Akhirnya juga. At last terakhir. Terus at the end. Pada akhirnya. By the end. Pada akhirnya. In the end. Pada akhirnya. Afterward. Terus yang pertama. Yang terakhir ada lastly atau terakhir. They are called time connective. Jadi, dari ketiga itu, apa aja tadi? Ada beginning, terus ada apa lagi? Middle, ada apa lagi? Ending. Nah, ketiga ini itu disebutnya apa? Time connective. Pernah dengar gak? Apa time connective tuh? Penghubung waktu. Benar, time connective itu adalah penghubung waktu. Kenapa kita perlu menggunakan time connective ini? Karena ketika kita tidak menggunakan time connective atau kita ceritanya asal-asalan tanpa diurutkan, maka ceritanya itu akan rancu, akan menjadi membingungkan para pendengar atau the reader atau pembaca kayak gitu ya. Makanya time connective itu harus dipakai ketika kalian lagi ngomongin past experience. Paham? Nah, di sini ada nih. The time connective can help the reader and listener to understand set or relate events in the story easily. Jadi intinya para pembaca atau para pendengar tuh bakalan dengan mudahnya untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Paham ya? Paham? Oke, guys, Miss mau tanya. Tadi kita belajar apa aja? Pre-context, terus apa? Time connective. Terus apa lagi kita bahas apa? Iya, benar, parade. Oke, guys, tadi kita kan udah belajar beberapa teks dan apa? Time connective.
Kalau misalkan kita mau menceritakan sebuah pengalaman, kita tuh pasti tuh harus membersamai dengan time connective. Contohnya, kalian coba lihat di teks-teks yang tadi udah kita baca, itu pasti ada time connective-nya kan? Ada ya? Nah gitu guys, jadi time connective itu penting untuk digunakan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita bakalan belajar tentang struktur teks. Tadi kan kita udah tahu kan dari time connective-nya. Nah, kita udah tahu nih kayak kata kerjanya atau verb. Kalau misalkan di konteks kita harus pakai verb 2. Terus kita juga harus pakai time connective. Nah, untuk nanti kita tuh bakalan belajar dari struktur teks, recount teks ya. Oke, jadi tugasnya kalian cari tahu struktur apa aja yang ada di recount teks. Paham ya? Itu tugas untuk kalian. Nanti Miss bakalan lihat catatan kalian, tugas kalian. Paham ya? Oke guys, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Coba tutup dulu sama KM-nya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Thank guys. you, Miss. You're welcome.